Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, kasus ormas yang diduga mengintimidasi pihak minimarket untuk bekerja sama dengan ormas terkait dengan penarikan biaya parkir terus bergulir meskipun ormas tersebut telah meminta maaf kepada publik. Namun Polda Metro Jaya menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan juga tidak akan mentolerir adanya tindakan premanisme. Kita akan melihat lebih dahulu seperti apa sebenarnya duduk perkara awal mula kejadian ini. Awal mula viralnya video ormas ini, pemirsa, adalah ketika pihak ormas bersama dengan Kepala Badan Penerimaan Daerah Bekasi mendatangi sebuah minimarket di Jalan Narogong, Bekasi pada tanggal 23 Oktober yang lalu. Nah, di video ini nampak Kepala Bapenda dan anggota ormas mendesak pihak minimarket agar mau bekerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir. Selama ini pihak dari minimarket menggratiskan biaya parkir tersebut. Ormas mengklaim mendapat surat tugas dari pemerintah kota, dari wali kota Bekasi untuk menarik iuran parkir minimarket ini. Nah, surat tugas ini ketika ditunjukkan pada pihak minimarket sudah kadaluarsa. Pertanyaan publik kemudian adalah, kenapa Pemkot justru menunjuk ormas ini untuk mengelola parkir? Nah, surat tugas ini pun pemirsa berbeda pendapat antara Bapenda dengan ormas. Bapenda bilang surat tugas diterbitkan atas inisiatif Bapenda dan ditujukan maksud kami untuk perorangan. Sementara Ketua Gibas, Ormas Gibas Kota Bekasi mengatakan bahwa surat tugas itu terbit setelah pihaknya mengajukan ke Bapenda. Nah, tim khusus dari Polda Metro Jaya dibentuk untuk menyelidiki kasus ini, utamanya kasus surat tugas bagi ormas untuk mengelola tempat parkir minimarket di Kota Bekasi, dan juga adanya dugaan intimidasi kepada pengusaha dan juga masyarakat. Ditreskrim Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan mentoleransi aksi premanisme. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhada ketika dia juga ikut dalam aksi ratusan ormas ini di depan minimarket. Indomaret ini bersedia atau tidak? Nah, saya persilakan, Pak. Pimpinan, jawab. Saya akan berusaha bersedia. Berusaha harus. Bersedia apa tidak? Aja jawabannya. Simpel. Usah panjang lebar. Bersedia tidak begitu yang jelas. Ya, bersedia kerjasama dengan. Jawabannya kita tunggu. Mantap, tegas. Cukup. Saya kira cukup ya. Cukup. Ormas bersedia kerjasama dengan ormas. Dari kemarin coba bersedia. Saya minta ya. Tenang, Pak. Yang memakai baju batik tadi adalah dari pihak pengusaha dan Anda bisa lihat sendiri betapa dia merasa terintimidasi begitu atas apa yang dilakukan oleh Kepala Bapenda dan juga ratusan anggota ormas sehingga dia pun menyetujui untuk bekerja sama dengan ormas terkait dengan pengelolaan parkir. Kita lihat, kita buat simulasi misalnya di Kota Bekasi diinformasikan bahwa ada sekitar 606 gerai minimarket. Kalau misalnya satu tempat minimarket, pemirsa, menghasilkan biaya parkir misalnya 100.000, ini didapat dari 2.000 biaya parkir dikali 50 kunjungan kendaraan. Misalnya saja 100.000, bisa lebih, bisa kurang. Tapi kita pukul rata misalnya 100.000. Dikali 30 hari, 100.000 dikali 30 hari, dikali 606 minimarket yang ada di Kota Bekasi. Jumlahnya, omsetnya pun per bulannya lumayan besar, 1,81 miliar rupiah. Ini baru 1 bulan untuk Kota Bekasi saja. Kalau misalnya dikali 12 bulan, omsetnya 21 miliar rupiah per tahun. Anda bayangkan ini biaya parkir yang kita store 2.000, per tahunnya mencapai 21 M, per bulannya 1,81 M, ini baru di Kota Bekasi saja. Coba kita lihat grafik selanjutnya. Ini adalah pernyataan dari Ketua Gibas yang mengatakan bahwa ya penghasilan setoran per bulan kepada pemerintah kota adalah 200.000, bisa 300.000, bisa 400.000. Tidak ajak begitu setoran untuk parkir ini kepada pemerintah Kota Bekasi. Kalau misalnya dari 200.000 sampai 400.000 itu tadi kita ambil di jalan tengah, 300.000 per bulan misalnya, kemudian dikali 606 gerai minimarket. Nah,
per bulan yang disetorkan ke Pemkot Bekasi hanyalah 181 juta per bulan. Ini artinya jumlah ini jika dibandingkan dengan 1,81 M hanya 10% dari asumsi retribusi parkir yang diterima oleh Pemkot Kota Bekasi. Artinya yang disetor dari Ormas kepada Pemkot hanya 10% dari sebenarnya seluruh retribusi parkir yang bisa didapatkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, apakah memang sebenarnya Ormas itu diperbolehkan untuk mendapatkan tugas dari Pemkot mengelola parkir atau diperbolehkan Pemkot menugaskan Ormas untuk mengelola parkir? Nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada salah satu dirjen dari Kementerian Dalam Negeri. Namun yang ingin kami sampaikan di sini bahwa hingga 31 Juli 2019 tercatat ada 420.381 Ormas. Yang harus digarisbawahi adalah tidak semua Ormas membuat cemas. Tidak semua ormas merugikan masyarakat. Tidak semua ormas mengkhawatirkan begitu. Banyak yang memberikan hal positif di masyarakat kita. Sementara di tingkat provinsi yang terdaftar adalah ada 8.170, tingkat kabupaten kota 16.000 sekian, dan terdaftar di Kemendagri 1.688. Ada juga data menarik bahwa dalam Undang-Undang Ormas ada pasal 59 ayat 2 yang mengatakan bahwa Ormas dilarang menerima atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 59 ayat 3 pemirsa, Ormas dilarang melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasum fasos. Ini yang akan kita juga bahas terkait dengan seperti apa aturan perundang-undangan dari organisasi masyarakat. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, 2 diantaranya sudah hadir di studio. Ada Pak Bahtiar, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pak Bahtiar, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Ada juga Pak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam Pak Imam. Terima kasih. Nanti kita juga akan berbincang dengan Kombes Pol Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan kita juga masih menantikan kedatangan dari Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Saya mungkin akan ke Pak Bahtiar lebih dahulu. Dalam aturan undang-undang, sebenarnya boleh tidak sih Ormas itu mengatur retribusi parkir atau Pemda memberikan wewenang pada Ormas mengatur retribusi parkir, Pak? Ini ada 2 substansi ya dari peristiwa ini. Satu substansinya adalah perbuatan Ormas di ruang publik. Yang substansi yang kedua adalah tata kelola perparkiran sebagai bentuk pelayanan publik yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh organisasi kemasyarakatan di ruang publik itu sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Ormas tadi, Undang-Undang 16 2017 sebagai pembaruan Undang-Undang 17 2013. Sejumlah larangan tadi Mas Rory kan sudah sebutkan. Ya. Menerima dana. Ya, termasuk melakukan tindakan intimidasi, pemerasan. Jadi segala perbuatan-perbuatan seperti itu ya harus ditindak karena itu ya pidana. Melanggar undang-undang. Ya, tapi kalau misalnya pemerintah Kota Bekasi memberikan wewenang bagi substansi yang Ormas. kedua adalah soal tata kelola perparkiran. Nah, memang dalam perkembangannya parkiran ini yang sejatinya adalah bentuk pelayanan publik. Bagaimana membuat masyarakat nyaman berbelanja di tempat belanja supaya parkiran dilayani dengan baik, jangan mengganggu kepentingan orang umum, misalnya parkir sembarangan seterusnya. Ini kan bentuk pelayanan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, parkir ini menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka ditarik retribusi. Nah, dulu dilakukan langsung sendiri oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah atau namanya sekarang Badan Pendapatan Daerah atau organisasi lain, perangkat daerah lain yang ditunjuk. Lalu dalam perkembangannya karena mungkin luasnya coverage area dan jumlah penduduk luas dan berkembangannya jumlah wilayah mungkin aparat terbatas, lalu di pihak ketiga kan. Di pihak ketiga kan itu termasuk misalnya kita di mal-mal kan swasta itu yang membuat. Tapi mereka punya expertise di situ. Nah, gitu dia. Nah, jadi bisa saja di pihak ketiga kan sebenarnya dengan swasta, koperasi atau badan hukum lainnya. Namun demikian, apapun bentuk-bentuk kerjasama pemerintah daerah dalam memungut retribusi perparkiran, tetap harus memenuhi kaedah-kaedah hukum kerjasama yang benar. Misalnya tender untuk harus terbuka, ada publik, targetnya harus jelas, harus ada perhitungan artinya yang sebenarnya jelas. Menunjuk Ormas untuk mengelola ini artinya ya kalau Ormasnya benar kan pasti nggak ada masalah.
Kalau pelayanan kan kita juga lihat di mall, misalnya di kampung-kampung ya kan ada juga petugas. Jadi ini benar atau nggak Pak praktek menunjuk ormas ini untuk mengelola parkir? Kalau prosesnya benar, Pak, makanya kita belum cek ini bagaimana sistem kerjasama yang pemerintah. Kalau dari pemerintah Kota Bekasi bilang itu ada surat tugas, ditujukannya adalah perorangan, berlaku 1 bulan. Sementara pihak dari Gibas, Ormas Gibas mengatakan bahwa mereka mengajukan diri, kemudian surat itu turun begitu. Nah sekarang gini, alas hukumnya apa surat tugas itu? Kan ini kan menyangkut pembebanan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh masyarakat retribusi. Kan mesti harus ada peraturan daerahnya. Kalau itu paling tidak minimal peraturan kepala daerah. Tetapi tetap harus memenuhi kaedah-kaedah kerjasama yang benar. Karena kan bukan hanya memberikan wewenang misalnya atau bekerja sama dengan ormas atau orang tertentu, tetapi kan pengusaha juga harus dilindungi. Oke. Apakah Anda melihat ada indikasi korupsi? Nah makanya ini akan dibuktikan kemudian oleh aparat penegak hukum dan terus aparat pengawasan baik inspektorat maupun badan pemeriksa. Karena tadi kalau kita hitung-hitung tadi ya Pak, bedanya jauh sekali. Misalnya tadi dari Ormas mengatakan 300.000, 400.000 per bulan ke Pemda, Pemkot. Sehingga kalau misalnya di total adalah 181 juta. Padahal kalau misalnya penghasilan dari 606 minimarket ini 1,81. Iya, makanya 10% Pak yang masuk. Kita respect ya dengan Polda Metro Jaya ya, cepat mengambil langkah gitu. Dan apapun bentuk ini harus diinvestigasi gitu. Karena secara ini, dan ini saya kira sebagai pintu masuk untuk mengecek tata kelola perparkiran di daerah. Baik, sebagai pintu masuk. Mestinya ini menjadi kebaikan bagi masyarakat kan. Pengelolaan parkiran itu justru tujuannya kan untuk memberi kenyamanan masyarakat sebenarnya supaya tidak parkir sembarangan, tidak hilang kendaraannya dan seterusnya macam-macam. Tujuannya niatnya baik sebenarnya itu. Nah, tapi kalau misalnya penugasan itu disalahgunakan misalnya dengan cara misalnya terus misalnya jumlah pemasukan dan setoran pemerintah daerah tidak terukur, tentu ini harus diinvestigasi dan evaluasi secara ini menyeluruh ya. Saya akan ke Pak Imam sekarang. Pak Imam, bagaimana Anda melihat sebenarnya fenomena dari ormas yang kadang-kadang bikin cemas? Beberapa ormas kemudian bikin cemas masyarakat. Bahkan seperti intimidasi yang kita lihat di video tadi. Ya. Jadi sebelum bicara ke situ, kita bicara dulu tentang faktor-faktor yang di bawah permukaan dulu ya. Ada ledakan penduduk ya, di angkatan kerja yang membludak ya, dan mereka begitu banyak yang membutuhkan mata pencarian. Itu satu data statistik yang dengan mudah kita bisa dapatkan. Nah, Jawa Barat nomor 1 di Indonesia yang tingkat pengangguran pengangguran terbuka. Bayangkan dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 136 juta. Ya, sekitar 80 juta, 6,7 juta itu pengangguran terbuka. Jawa Barat tertinggi. Oke. Nah, pada saat situasi seperti ini, tentu ada pengelompokan masyarakat ya yang berusaha untuk mencari rezeki. Satu, misalnya dia dengan menjadi entrepreneur. Dia bisa melakukan upaya-upaya bagaimana nih mencari uang dengan halal misalnya. Dan ini kelompok-kelompok ini juga tumbuh di Jawa Barat sebetulnya gitu. Nah, tapi juga ada kelompok-kelompok advokasi ya, yang dia menjaga segala macam pelanggaran-pelanggaran dalam formalnya ya, membela masyarakat miskin yang mencari pekerjaan begitu susah segala macam gitulah. Nah, dia sendiri juga sebetulnya sedang mencari sumber penghasilan. Nah, mereka berkelompok seringkali ya untuk melakukan misi ganda seringkali. Satu sisi dia itu mengatasnamakan untuk membela masyarakat yang termarginalkan, tapi di sisi lain dia juga masyarakat yang marginal seringkali dari sudut penghasilan. Kalau misalnya Pak Wali Kota Bekasi pernah mengatakan bahwa ini adalah juga untuk memberdayakan ormas-ormas itu. Memberdayakannya apakah dengan begini Pak? Seolah-olah memberi lapak tertentu pada Nah itu ormas. yang menjadi soal. Karena juga pengelompokan seperti ini seringkali juga dalam pilkada dipakai untuk penggalangan masyarakat, penggalangan suara kan begitu. Nah pada saat hal seperti ini, saya tidak mengatakan di Bekasi ya, ini bahkan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu interaksi antara pemerintah ya dengan bahkan penegak hukum itu seringkali menjadi
tidak konsisten. Satu sisi harus ada upaya penertiban hukum. Kalau dia sudah mulai menggunakan pemaksaan, intimidasi. Tapi di sisi gitu. lain ada hutang politik. Tapi di sisi lain ini orang-orang ini juga seringkali menjadi pendukung, katalisator dari upaya-upaya politik. Serba salah akhirnya. Nah, Pak. itu oleh karena itu harus ada upaya ke depan ya. Kalau jaringan kayak gini banyak di banyak tempat, selagi itu tidak melakukan intimidasi, selagi dia tidak melakukan kekerasan, selagi dia tidak melakukan teror, ini dibenarkan dalam demokrasi, gitu loh. Tapi kalau sudah melebihi batas, melewati batas, Zero tolerance harusnya. tolerance. Ini seperti yang disampaikan yang oleh menjadi Polri soal adalah Metro Jaya. mampukah penegak hukum itu melakukan tindakan-tindakan toleransi kosong, tidak Baik, boleh. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan juga konfirmasi ke Kombes Pol Argo Yuwono, Kabitumas Polda Metro Jaya, di mana di Reskrim Polda Metro Jaya sempat mengatakan bahwa zero tolerance untuk tindakan premanisme, dan kami juga akan mengkonfirmasi kepada Roy Mandey, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, semasif apa sebenarnya fenomena digunakannya ormas atau adanya ormas yang kemudian mengintimidasi pengusaha dan juga masyarakat untuk mengatur atau memberikan jatah pekerjaan tertentu. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Jadi Bapenda mengeluarkan surat tugas kepada jukir, kepada contoh misalnya si A untuk memarkirkan di area parkir tersebut. Memang tujuan kita baik. Pertama, pemerintah sendiri ingin meningkatkan PAD Kota Bekasi karena memang dari retribusi parkir sangat jauh lah target parkir. Terus kedua juga kita tidak mengganggu pengusaha itu. Saya mohon maaf sekali. Kita tidak mengganggu pengusaha atau usaha seseorang. Bahkan kita ingin membantu K3, ketertibannya, kebersihannya, keamanan. Nah, keempat, kita tidak memaksakan, gitu. Tidak memaksakan tarif parkir. Ini pun sukarela. Dikasih syukur, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Dan kita memang sudah dari Bapenda sendiri, jukir-jukir ini sudah di-training dalam arti dikasih pengarahan bahwa mereka harus berpakaian yang sopan, rambut yang sopan, bahkan dikasih rompi juga. Jadi ada arahan seperti itu sebelum mereka melakukan jukir. Ya kesalahpahaman, intinya kesalahpahaman antara masyarakat ya, yang kebenaran ya kita yang ngawal ya dengan pihak pengusaha gitu aja. Kesalahpahamannya boleh di... Kalau kesalahpahamannya ya jadi memang nggak semua pengusaha ini menerima gitu, walaupun itu sudah ada surat tugas parkirnya dan sudah ada ya saya anggap perwal ya di situ, mereka kadang-kadang nggak terima. Nah, apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Gibas tadi, Ketua Gibas Ormas di Bekasi, pemirsa, memang ada beberapa hal yang kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Bapenda. Salah satunya adalah terkait dengan tarif parkir. Tadi dari Gibas mengatakan sukarela menarik tarif parkir, tapi dalam aturan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi mengatakan bahwa tarif parkir adalah Rp2.000. Nah, itulah tadi yang menjadi dasar perhitungan kami. Misalnya saja dalam satu gerai minimarket mendapatkan Rp100.000 per harinya, itu adalah asumsi begitu. Nah, sudah bergabung bersama kami di forum ada Pak Roy Mandey, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Pak Roy, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Roy, ini di Bekasi sekarang kita sudah tahu terbuka seperti ini, Ya, begitu rame. betul. Tapi sebenarnya seberapa masif sih sebenarnya ormas-ormas yang diduga mengintimidasi pengusaha untuk menyerahkan suatu pekerjaan, dalam hal ini parkir, kepada mereka dengan bekal surat tugas dari pemerintah daerah masing-masing? Ya, yang mengemuka kemarin itu sebenarnya adalah akibat daripada kita tahu viral, kemudian berkembang ke media dan lain sebagainya, sehingga ini terangkat menjadi satu isu yang sosial. Kalau ditanya mengenai berapa masifnya, sebenarnya banyak ya yang terjadi. Ya, artinya tidak hanya kejadian yang kemarin saja. Tidak hanya di Bekasi? Tidak hanya di Bekasi, tetapi kalau kami pelaku usaha retail itu melihatnya ada beberapa sisi. Yang pertama adalah kita lebih mengedepankan sebenarnya harapan untuk persuasif, ya, komunikasi. Ya.
Tetapi ketika tidak terjadi komunikasi atau persuasif, maka terjadilah yang kemarin. Intinya Intimidasi. seperti itu. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena kita ini kan pelaku usaha yang mensupport pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi dalam sebenarnya bidang Pak Roy, konsumsi. apakah betul parkir-parkir itu seharusnya digratiskan untuk kenyamanan pelanggan? Masalah gratis atau berbayar itu sebenarnya tergantung daerahnya, ya, tergantung peraturan daerahnya. Ya, kita pelaku usaha retail ini selalu pasti akan mengikuti peraturan daerah atau peraturan skala nasional. Karena kan kita pelaku usaha ini semuanya berupaya untuk mengikuti aturan. Tetapi kembali lagi untuk khusus yang case ini yang kami sayangkan adalah ketidakadanya informasi kepada kami pelaku usaha perihal komitmen dari wali kota atau Pemda atau Pemkot, kita sebutlah Pemkot. Tidak ada komunikasi, tidak ada keterbukaan, tidak ada ketransparansi terhadap apa yang disebutkan kemarin oleh Ormas bahwa sudah ada komitmen. Ini selain sudah di ada Bekasi, MOU, ya. selain di Bekasi di mana saja Pak Roy? Iya, mungkin kota-kotanya karena ini tidak menjadi sesuatu hal yang Atau tendensif jangan dan kita hampir, sudah selesaikan. atau jangan-jangan hampir di semua kota ada tindakan seperti ini Pak? Tidak semua kota, tetapi sebagian besar, kota-kota. kejadian-kejadian hal yang sosial seperti ini, parkir dan lain sebagainya seringkali jadi perebutan. Ini sudah skala umum Selain saja. parkir, apa yang gangguan atau apa yang biasa dialami oleh pengusaha retail biasanya di lapangan? Iya, kalau di lapangan sih kita kayak kemarin 2 minggu sebelum kejadian ini kan ada lari seorang pengamen ke dalam toko, kemudian akhirnya toko kita diserbu dengan apa yang mengejar pengamen itu, sehingga toko kita akhirnya dampaknya bukan soal cari pengamennya ini saja, tetapi toko kita dirusak, kemudian itu yang barang-barang preman itu gitu. yang terjadi. Iya, itu yang terlihat baru kira-kira 10 hari dari sebelum kejadian viral video ini. Di daerah mana tuh, Pak? 23. Sama daerahnya. Bekasi. Jadi Bekasi juga. Jadi dengan kata lain, ini kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya sering terjadi. Jadi kita retail modern seringkali jadi victim, Pak. Nah, nanti saya akan tanyakan kemudian dampaknya apa pada retail dan juga pada penciptaan lapangan kerja, pada investasi di daerah itu. Tapi saya akan tanyakan kepada Pak Roy nanti. Saya juga akan ingin dalami Pak Batiar. Apakah misalnya memberdayakan ormas itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Bahtiar sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Nggak ada gunanya gitu loh. Soalnya juga kita ngeluarin motor juga nggak ada masalah. Ngeluarin motor kecuali dia bakal ganti kehilangan atau yang resiko yang kita alami gitu. Dia kan cuman kadang-kadang tiba-tiba kita mau keluar, dia sudah nyemprit aja dimintain parkiran gitu. Dan itu keluhan tetangga-tetangga saya, ibu banyak yang seperti itu. Akhirnya menghindari minimarket yang ada tukang parkirnya, sampai belain begitu gitu. Tapi kan kebanyakan dari ormasnya sendiri ada pemerasan atau minta dananya itu. Setuju nggak Kak kalau ada ormas untuk minta lahan parkir itu Kak? Kurang setuju. Kalau nggak harus ada lahan parkir yang khusus dari wali kotanya aja, dari Pemprov-nya di Bekasi. Undang-undang soal ormas sudah jelas. Tadi kita juga sudah melihat adanya dugaan intimidasi ormas yang di situ ternyata ada juga kepala Bapenda Bekasi yang mengintimidasi pihak retail begitu, pihak minimarket. Pak Bahtiar, sebenarnya kita harus mengakui bahwa tidak semua ormas itu membuat cemas. Tapi terkait dengan ormas-ormas yang membuat cemas, membuat gaduh, mengintimidasi, apa sih sanksinya sebenarnya? Iya, jadi sebelum sanksi ya, saya terinspirasi tadi Prof. Imam Prasojo tadi. Ormas itu ada kurang lebih 429.000 sebenarnya yang terdaftar ya. Ada banyak lagi yang tidak terdaftar. Ada banyak yang tidak terdaftar. Yang tidak terdaftar, yang kelompok-kelompok masyarakat yang juga bentuknya organisasi masyarakatan. Nah, sejatinya ini kan organisasi masyarakatan sama dengan infrastruktur politik lainnya.
menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Karena memang pemerintah, negara ini punya keterbatasan untuk mengurusi warga siang dan malam. Pegawai kita kan hanya 4,3 juta orang yang bekerja di pemerintah. Tapi apakah dengan memberdayakan ormas sekarang seperti ini jalan organisasi masyarakatan ini kan mestinya menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan untuk melayani masyarakat. Dan Prof. Imam juga aktivis juga. Sanksinya apa Pak Bahtiar? Tapi kita tidak dari sisi regulasi negara, dan kita pun tidak mentolerir yang menyalahgunakan ormas gitu untuk kepentingan-kepentingan yang di luar hukum. Gitu. Artinya kalau sepanjang itu untuk digunakan untuk, ya tepat tadi melakukan aksi premanisme, melakukan pemerasan atau tindak pidana, ya harus dihukum. Nggak ada toleran kita terhadap hal seperti itu. Ormas itu untuk kebaikan kok. Nah, kalau ada yang menyalahgunakan ormas untuk seperti itu, ya ormas yang lain akan tersinggung juga. Sanksinya apa, Pak? Lah, satu, kalau dia sudah terdaftar bisa kita bubarkan organisasinya, gitu. Terhadap orang-orangnya, pelakunya melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana itu, ya harus dihukum. Gitu, dan kita respect dengan Polda Metro Jaya cepat melakukan tindakan gitu. Baik. Jadi kita tidak pernah mentoleransi penyalahgunaan ormas untuk perbuatan-perbuatan tindakan yang melanggar hukum. Saya akan ke Prof. Imam. Prof. Imam, kalau misalnya melihat dosen biasa, Mas. Baik, Pak Dr. Imam. Pak Imam, kalau misalnya Anda melihat dampak dari apa namanya premanisme ini dan juga intimidasi kepada masyarakat apa, Pak? Jadi salah satu harga yang paling mahal itu adalah ketenangan, keamanan. Pada saat orang berkelompok, itu bisa dua arah. Satu, berbaris untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi pada saat orang dari kerumunan menjadi berbaris, melakukan hal-hal intimidatif, kekerasan, pengancaman, itu akan mengancam bukan hanya kepada masyarakat, yang ada di sekitar mereka, tetapi sebetulnya kepada dirinya sendiri, karena akan muncul kelompok-kelompok lain yang mengorganisasikan diri, yang juga akan melawan kekerasan itu, gitu loh. Jadi itu akan terjadi war of all against all, perang sesama masyarakat itu, karena masyarakat yang diintimidasi, dia juga bisa mengorganisasikan diri, gitu loh. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya demi untuk menjaga keamanan, ya, dari pengelompokan orang-orang yang menggunakan intimidasi, saya harus juga melakukan pengorganisasian yang lain dengan main hakim sendiri. Dan ada contohnya sudah di negara udah banyak di Afrika itu, ya, di Timur Tengah, semua itu mengorganisasikan diri karena negara tidak bisa hadir dan mendiamkan jejaring ini. Tapi apakah ormas punya wewenang sebenarnya untuk menciptakan kedamaian, menjaga ketentraman dan juga keamanan tadi seperti yang disampaikan oleh kita ada negara, ya, yang tentu melakukan regulasi. Masyarakat civil society juga bisa memberi sanksi sosial kepada kelompok ini sehingga mereka tidak berkembang dan percaya diri melakukan itu semua. Kelompok-kelompok sosial lain, ya, kan kelompok itu nggak selalu di dalam bentuk kekerasan. Kelompok yang social service provider misalnya, orang yang berkumpul untuk melakukan menebar kebaikan, ya, banyak sekali di Indonesia. Orang berkumpul untuk mencari terobosan-terobosan di bidang usaha dan kemudian dia berbagi dengan masyarakat. Itu pengelompokan sosial kayak gitu begitu banyak lah. Tapi kalau yang tumbuh adalah pengelompokan sosial yang dia mau cari kerja dengan cara memaksa, dengan cara intimidasi. Dia sendiri juga akan menjadi musuh masyarakat dan akan menjadi musuh kelompok sosial lain yang menggunakan cara yang sama. Kita akan kembali terlebih dahulu Pak Imam dan juga bapak-bapak yang lain. Nanti saya akan tanya Pak Roy, apa impact ini bagi penciptaan lapangan kerja dan juga investasi ke daerah yang di situ ada preman-preman yang diduga berkedok ormas. Kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Roy. Pak Roy, kita tahu bahwa salah satu keinginan dari Presiden Jokowi adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kemudian menciptakan investasi sebanyak-banyaknya. Dengan adanya kejadian seperti ini, pengusaha bagaimana dalam melihat suatu daerah untuk berinvestasi di sana dan menciptakan lapangan kerja? Ya,
kami masuk dalam suatu daerah untuk berinvestasi itu biasanya kami sudah observasi. Ya, pertama demografinya seperti apa, ya dari sisi populasi. Kemudian kedua, bagaimana aspek daripada demand masyarakat atau kelas sosial ekonomi statusnya. Kemudian juga kita memperhatikan bagaimana juga supaya kita bisa ada tenaga kerja yang bekerja di kita. Karena memang tenaga kerja ini menjadi dasar yang utama juga supaya bisnis kita bisa berjalan terus. Nah, dalam kejadian yang kita alami seperti ini, investasi kalau dikatakan sudah hampir lebih kurang ada sekitar 600-an lebih di Bekasi, anggota-anggota Aprindo di sisi money market, berarti sudah signifikan, Pak. Artinya daerah tersebut memang sudah diobservasi layak untuk kita buka toko, kemudian memang di situ. Tapi dengan adanya konsumen, kejadian ini apa populasi. impact-nya? Nah, kalau seperti ini kan akan membuat kami, ya artinya sangat restrain, Pak, jadinya. Restrain atau akan coba memperhitungkan kembali atau menahan terhadap apa yang disebut dengan investasi. Dan itu bisa merugikan masyarakat di daerah itu? Oh jelas, karena ini kan keberadaan kami ini kan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dan masyarakat sendiri yang diuntungkan karena adanya kami ya bisa mendapatkan barang anytime dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi faktor yang kita jaga adalah, yang kita harapkan sebenarnya adalah kepastian dan perlindungan dari pemerintah atau dari apa yang katakanlah kalau dalam hal ini Pemkot untuk bisa mengajak kita ya untuk kalau memang mau mempekerjakan ormas dan lain sebagainya, karena memang kita tahu ormas itu adalah masyarakat juga, penduduk yang di sekitaran kita juga, dan mereka juga adalah konsumen kita, ya mereka berbelanja di kita dan lain sebagainya, dan kita mengerti mereka juga harus ada pekerjaan kalau memang mereka mungkin saat ini belum ada pekerjaan. Nah, melalui fungsi ini memang bisa jelas, tetapi kita minta supaya ini diangkat, diajak bicara, dan kita diberitahu ormas mana yang resmi, ormas mana yang tidak resmi. Jangan-jangan ada ormas yang tidak resmi. Ya, repotnya adalah tadi seperti yang Pak Imam sampaikan di awal, takutnya ada ormas yang justru memiliki kepentingan politik berkelindan. Ada pemerintah yang ada hutang politik terhadap ormas-ormas seperti itu. Betul. Kalau misalnya ada pemerintah yang hutang politik sehingga bagaimanapun pemerintah akhirnya membackup ormas itu, Pak, bagaimana kemudian publik bisa melaporkan ormas itu? Oh, misalnya dia mendapat dukungan dari Pemkot. Jadi Mas Rory, saya justru kepikiran beliau tadi, Mas Roy. Prinsipnya kan pengusaha nggak ada masalah sepanjang dibicarakan terbuka. Mengelola parkir itu siapa aja, warga setempat kan bisa juga, orang biasa di belakang orang tinggal demes di tempat, justru kan dia bisa melindungi usaha itu. Tapi harus dibicarakan terbuka. Jadi kepala daerah itu bukan hanya memberdayakan ormas, tapi kan juga memberdayakan pengusaha, memberdayakan masyarakat di lingkungan. Tapi masyarakat kawan-kawan misalnya saudara-saudara kita, biaya parkir harusnya gratis, jadi harusnya bayar. Imam tadi bilang kan bisa jadi kan orang saudara kita nggak punya pekerjaan. Nah, karena supaya dia dapat pekerjaan, ya bagus kalau ditampung kita seperti itu, tapi harus kerjanya benar. Tapi begitu kerja tidak benar, ya harus ditindak. Apakah ini bentuk kegagalan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja, Pak Imam? Maksudnya gini, maksud saya gini, pemerintah daerah memang bagus kalau ada niatnya memberdayakan ormas. Tapi cara memberdayakan ormas itu juga harus dengan cara yang benar. Dan ini bukan satu-satunya cara gitu loh. Kan masih banyak cara yang lain, memberikan keterampilan, memberikan apa gitu kan. Kita akan banyak cara ya. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Imam, apakah ini bentuk kegagalan pemerintah daerah menciptakan lapangan pekerjaan, dan bagaimana sebenarnya kita juga harus mencari solusi, mentransformasi ormas-ormas ini kemudian ormas-ormas yang membuat cemas, kemudian produktif dan juga bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita tidak hanya akan berbicara soal penegakan hukum, tapi juga solusi untuk mentransformasi masyarakat yang kemudian bergabung pada ormas-ormas yang justru membuat cemas masyarakat. Saya akan ke Pak Imam. Pak Imam, kemudian apa saran Anda agar kita bisa mentransformasi masyarakat-masyarakat ini? Jadi sebetulnya masyarakat yang berkelompok, berbaris, itu kan baik. Ya, makanya ada organisasi masyarakat, ormas, daripada individualistik. Tapi pada saat orang berkumpul, ya, mengorganisasikan diri, dan kemudian mereka itu melakukan upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas yang tidak produktif, itu apalagi misalnya menjadi militaristik, ya, melakukan pemaksaan, apalagi premanisme, lah itu menjadi negatif. Nah, namun dalam situasi seperti ini kita juga harus bijak dalam hal
Jangan-jangan kelompok ini adalah fenomena dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Oke. Jangan-jangan ini karena ledakan penduduk ya, yang terus kemudian mereka berusaha cari makan, tetapi dia tidak tahu caranya kemana. Kemudian cara untuk mengelola mereka seperti apa, Pak? Ya, pertama ya, pengorganisasian dulu ya, yang pengelompokan yang terus cenderung melakukan kekerasan itu jangan sampai jangan sampai ditolerir. Ya, zero tolerance terhadap hal seperti itu. Dan masyarakat maupun pemerintah penegak hukum harus tegas. Supaya jangan sampai orang-orang seperti ini menjadi kayak mendapat ruang, itu satu. Tapi yang kedua, orang-orang seperti ini harus ditransformasi. Ya, diberi jalan keluarnya. Caranya adalah misalnya mereka ini kan sudah terorganisir. Lu cuti dulu kalau ada seragam-seragam yang berbau militeristik itu. Tapi terus kemudian masuk ke dalam pemberdayaan yang sifatnya mendorong upaya-upaya usaha kewirausahaan misalnya. Artinya retail juga punya peran di sini untuk memberdayakan mereka. Retail dalam hal ini sebetulnya sudah. Retail itu ada rak katanya, menurut Pak Roy, yang bisa menjadi tempat berjualnya masyarakat sekitar. Yang belum saya lihat adalah bagaimana retail ini mengorganisasikan, bertemu dengan warga sekitar, berdiskusi, apalagi memberikan training ya, modal usaha. Nah, kalau itu terjadi, Pak, retail di Indonesia bukan menjadi musibah tetapi akan menjadi berkah. Ini usulan yang menarik, Pak Roy. Bisa nggak itu? Ya, saya pikir tantangan ini untuk dunia retail. Iya, betul. Ini sesuatu langkah yang konkret dan sebenarnya sebagian kami sudah melakukannya, terutama di daerah-daerah yang padat. Tapi memberi pelatihan, pengorganisasian, bahkan memberi modal kayak Pak Imam tadi. Iya, karena UMKM yang memasangkan produk itu pun karena kita latih. Mereka bisa menciptakan produk itu karena ada pembinaan dari retail modern, dari si toko. Kemudian memberikan teman trading yang mudah dan lain sebagainya karena kita ada pembinaan. Tetapi memang ini yang harus dilakukan adalah bahwa secara nasional semangat ini perlu didirigenisasi. Supaya kita mendapatkan juga power atau dukungan daripada pemerintah setempat. Dan pelibatannya harus lebih luas. Yes, nasional. Sehingga kita melakukan ini memang betul-betul bermanfaat. Baik, terakhir Pak Bahtiar, apa kemudian langkah Anda bagi ormas-ormas yang menggunakan kekerasan? Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu ini menjadi bahan evaluasi kita, terutama pelayanan publik dan berparkiran. Artinya pemerintah daerah boleh bekerja sama dengan siapapun, tetapi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang daerah yang benar harus dilaksanakan gitu. Dan siapapun tidak boleh kita toleransi apabila ada menggunakan kekerasan gitu, mau bungkusannya apapun. Baik. Gitu. Dan itu ada komitmen dari Pak Roy bahwa itu akan ada upaya-upaya pelibatan yang lebih luas dari masyarakat dengan kehadiran retail. Wah, itu akan menjadi. Terima kasih Bapak-bapak. Bersama dengan pemerintah daerah. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa. Artinya pelibatan retail dan juga pelibatan pemerintah pusat untuk mendirigen ini. Usaha bagaimana memberdayakan ormas-ormas dan juga masyarakat sampai ke bawah juga menjadi kunci di sini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.